Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi Pak Yobetua di channel YouTube dan dalam program keluarga dan lingkungan. Nah, kita coba membahas ini malam adalah terkait dengan keberadaan sampah yang selama ini menjadi momok bagi pemerintah, begitu juga bagi masyarakat terkait dengan banyaknya sampah dan tidak dikelola dengan baik. Nah, ini kami coba memberi informasi terkait dengan keberadaan sampah sebenarnya ini adalah apakah tanggung jawab pemerintah atau masyarakat. Nah, ini yang perlu kita harus ketahui. Jangan hanya asal bicara, tetapi kita tidak paham sebenarnya volume sampah ini sudah berapa masuk di TPA dan berapa juga yang sudah terpisah antara sampah kering dan sampah basah. Nah, kawan-kawan, teman-teman semua, Pak Yobetua akan mencoba memberi informasi ini dengan hal-hal yang memang harus kita ketahui bersama. Nah, ini Pak Yobetua sudah membuat namanya perkumpulan itu perkumpulan pengusaha plastik limbah Indonesia. Nah, ini menjadi cikal bakal akan melihat situasi sebenarnya seberapa besar volume sampah yang sudah terpilah di luar sebelum masuk di kota, masuk di tempat pembuangan akhir di TPA Tambangapa Antang Makassar. Nah, kita juga harus melihat dari sisi bagaimana keterlibatan pengumpul-pengumpul yang ada di Kota Makassar dan begitu juga dengan seberapa wargakah yang sudah memilah sampahnya dari rumah. Ini yang menjadi catatan kita bersama. Jangan hanya menyalahkan pemerintah, tetapi kita harus sadar diri memulai dari kita. Nah, saya berada di lokasi tempat pembuangan air sampah ini malam dan kami terus berkoordinasi dengan teman-teman pemulung, teman-teman pengangkut sampah, begitu juga pengumpul, karena Yayasan Pak Batomi memang sejak tahun 94, 95 adalah memang sudah mendampingi komunitas pemulung yang ada di TPA Tambangapa Antang Makassar. Nah, keberadaan Yayasan Pak Batomi adalah bagaimana mencoba melihat dari sisi peluang ekonomi masyarakat di sini dan begitu juga ya teman-teman dari pengumpul bagaimana sinergi dengan mereka dan begitu juga pabrik yang ada di Kota Makassar yang selama ini yang membeli plastik atau limbah-limbah yang dibutuhkan pabrik itu sendiri. Nah, kami juga akan memberikan informasi bahwa ya keberadaan sampah ini sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama. Kami juga adalah sebagai pendamping di sini di komunitas pemulung, bagaimana melihat dari sisi keluarga ini bisa mandiri dan bisa juga bertahan hidup dengan komunitas dengan pekerjaan mereka itu memulung. Tetapi ingat juga bahwa
mereka juga itu butuh namanya layanan-layanan dari pemerintah. Nah, termasuk bagaimana bisa mendapatkan layanan-layanan gratis dari pemerintah. Nah, termasuk administrasi kependudukan mereka harus lengkap agar bisa mendapatkan layanan gratis seperti pendidikan, kesehatan, dan begitu juga layanan lainnya. Nah, ini penting sekali karena dia adalah pekerja yang hanya memikirkan bagaimana bisa hidup besok, dan itu adalah bisa bertahan hidup. Makanya kita ini adalah ya sebagai masyarakat atau sebagai warga, sebagai pendamping juga di sini adalah itu kami menguatkan terus bagaimana dia bisa mandiri dan anaknya bisa sekolah. Nah, penting sekali. Nah, selama pendampingan kami di sini ya kita bisa melihat bahwa atau mendengar mereka bahwa sudah banyak yang ada sudah sarjana, ada juga sudah jadi tentara, ada juga jadi polisi, perawat, dan bekerja di tempat-tempat lain, bukan tidak memulung lagi. Nah, ini pendampingan Yayasan Pak Batomi akan menjadi berlanjut di komunitas ini karena kapan kami tinggalkan maka dia akan kembali, tidak anak-anak bisa saja putus sekolah kembali. Nah, itulah yang menjadi tujuan utama kami sebenarnya. Nah, teman-teman juga harus melihat dari sisi seberapa banyak keluarga-keluarga dari pemulung ini. Kemarin kami berterima kasih atas banyaknya yang menjadi P3K paruh waktu dan ada juga di penuh waktu. Nah, itu adalah ya hasil pendampingan dan edukasi-edukasi tentang pentingnya tentang pendidikan, dan akhirnya dia tidak menyangka dia menjadi P3K. Nah, ini adalah catatan-catatan tersendiri dari Yayasan Pak Batomi atau YAPTAU, dan bukan kami mengklaim bahwa kita berhasil, tetapi minimal kita sudah lihat bahwa masyarakat di sini tidak ada yang putus sekolah. Nah, kami banyak dibantu dengan teman-teman lain, NGO yang lain seperti ILO, Save the Children, dan program-program lain yang diinisiasi oleh Vikornop Sulsel. Nah, kami kembali lagi bagaimana sebenarnya kita mengupas terkait dengan program pemerintah terkait dengan sampah gratis. Saya itu sangat sejalan dengan program Pak Wali Kota Makassar ini terkait dengan program-program sampah ini, karena kalau kita tidak memulai dari rumah, maka ini yang harus menjadi catatan Pak Wali. Nah, begitu juga dengan RT yang terpilih yang baru-baru ini, RT RW, seharusnya adalah warga, dia adalah pemerintah terdepan, bagaimana memberikan informasi ini kepada masyarakat atau warga Kota Makassar. Minimal Anda memulai adalah pilah sampah dari rumah. Jangan bahwa sampah itu hanya dihambur, tidak terpilah, maka sampai lagi di tempat pembuangan sampah. Ini akhirnya masyarakat pemulung juga sebenarnya merasakan bagaimana sebenarnya itu bau. Tetapi kan kalau kita dari sisi memulai dari pemerintah sendiri dan disampaikan ke warga, maka ini program akan menjadi pilot project pemerintah Kota Makassar kalau betul-betul kita komitmen bersama, ya. Ingat teman-teman ya, karena ke depan muncul selalu bahasa darurat sampah. Itu tidak
akan berubah kalau bukan dari kita semua. Nah, nanti sebentar kita coba ada berapa hasil film atau video kami, dokumenter kami dari Sampah Batomi, bagaimana sebenarnya sampah itu bisa dikelola dengan baik. Nah, kami juga menyampaikan bahwa ini banyak sebenarnya pabrik membutuhkan limbah-limbah ini. Nah, tetapi saya salut ini sama Pak Wali Kota Makassar, Pak Abdi, terkait dengan baru-baru ini, baru tadi informasinya bahwa PSL ini akan dibangun di TPAS Tamangapa Antam Makassar. Nah, ini yang menjadi catatan terbaik bagi Pak Wali Kota, karena masyarakat di sini mengatakan bahwa kami ini dari dulu sudah menikmati namanya bau. Bau itu adalah sudah menyatu dengan kita, tetapi kenapa mesti PSL ini, program PSL ini mau dialihkan ke Taman Andrea. Nah, ini hari kabar baik bagi teman-teman semuanya, bahwa komunitas Antang alhamdulillah mendengar ini, maka dia sangat gembira itu. Dan yang kedua adalah kita harus paham bahwa di lokasi di sekitar TPAS Tamangapa Antang ini adalah tanah-tanah yang di samping pembuangan sampah ini itu sudah tidak produktif lagi dan tidak bisa ditanami lagi. Biasanya padi atau pelihara ikan itu sudah tidak bisa lagi. Nah, ini catatan tersendiri buat Yayasan Pak Batomi bahwa kasih jempol Pak Wali terkait dengan keberadaan PSL ini, karena masyarakat ini harus nantinya adalah terlibat juga di program ini. Mudah-mudahan Pak Wali ya hatinya memberikan program khusus atau memberikan informasi khusus nanti bahwa yang banyak menyerap juga tenaga kerja dari program PSL ini adalah itu warga Tamangapa sendiri atau Antang sendiri, karena ini adalah persoalan sudah menyatu dengan yang namanya bau, menikmati bau setiap hari, setiap malam, menikmati ini, dan nanti juga dia bisa bagaimana bisa terlibat dalam proses program PSL ini. Nah, yang terakhir saya sampaikan ke teman-teman semua adalah terkait dengan program Pak Wali ini, ayo kita support bersama. Dan program ini sangat bagus, dan bagaimana nantinya adalah sampah kita ini betul-betul memulai dari rumah. Kami tidak mau berbahasa yang terlalu tinggi dengan teman-teman semua, karena bahasa kita berbahasa tentang limbah atau sampah ini adalah ya harus kita dari dasar dan melihat bahwa ini bukan banyak bicara, tetapi harus kita bekerja tanpa bicara. Itu harus kita sampaikan ke masyarakat. Jangan sampai ya banyak lagi orang berbicara di luar terkait dengan program ini, dan bagaimana limbah-limbah itu yang bisa menjadi sumber rezeki bagi pemulung, dan begitu juga dengan orang-orang yang sudah berkecimpung sudah lama di pembuangan sampah di TPAS Tamangapa ini. Nah, yang catatan terakhir ini adalah memainkan peran kita bersama membantu pemerintah Kota Makassar untuk program bagaimana sampah bisa dikelola dengan baik menjadi juga sumber energi, dan ini membuat Kota Makassar hidup kita nyaman dan
bau sampah tidak ada lagi. Nah, kawan-kawan, harapan kami juga adalah ayo kita bersama-sama memberikan informasi ini ke masyarakat supaya lebih cepat informasi ini masyarakat kita bisa menerima dengan baik. Nah, kami juga tidak mau memberi informasi yang tidak jelas ya, karena kalau ada yang mau diskusi dengan kami, kami kantor kami ada di TPA Samangapa. Itu ya Sampah Batomi punya TK dan sanggar belajar di sini. Siapa mau datang silahkan berdiskusi terkait dengan limbah-limbah, dan saya tidak mau informasikan terkait dengan seberapa sampah masuk sebenarnya di TPS Samangapa dan seberapa sampah terpilah di luar. Itu tidak boleh kita publish ke masyarakat atau ke mana, karena mari bekerja dulu bersama agar pengelolaan limbah ini bisa Pak Wali Kota dengan Ibu Wali Kota tenang memikirkan dan bagaimana melihat kesabaran kita terkait dengan hal-hal yang menyangkut tentang limbah ini. Dan salam hormat bagi warga Kota Makassar. Kami dari pengurus Yayasan Pak Batomi memberikan informasi ini untuk kepentingan kita bersama, dan ini akan menjadi informasi terbaik bagi masyarakat, karena hal-hal ini adalah sangat penting agar Kota Makassar bersih dan bisa menjadi percontohan di kota-kota lain. Terima kasih dan salam hormat. Oke sih. 8 juta ton sampah plastik dihasilkan penduduk Indonesia setiap tahunnya, dan salah satu bukti nyatanya adalah TPA Antang. TPA Antang terletak di kota terbesar nomor 4 Indonesia, yaitu Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia dan terbatasnya lahan pembuangan sampah membuat tumpukan sampah di TPA ini telah mencapai 40 meter dari permukaan tanah dan akan terus bertambah jika tidak ada solusinya. Sampah merupakan masalah umum yang ada di seluruh permukaan bumi. Namun kita tidak memikirkan kemana kita akan membuang sampah tersebut. Dari 67,8 juta ton sampah yang dihasilkan di 2020, sebagian besar sampah bahkan dibakar atau ditumpuk begitu saja di TPA seperti TPA Antang ini. Sekalipun ini adalah hal yang mengerikan, tapi bagi mereka yang tinggal di kawasan TPA Antang, ini adalah berkah tersendiri bagi mereka. Dari tumpukan sampah ini, mereka dapat memperoleh uang untuk makan sehari-hari, bahkan untuk menyekolahkan anak mereka. Pak Makmur adalah orang asli Makassar dan seorang pejuang sejak 18 tahun lalu. Ia berjuang sendiri untuk mensejahterakan para pekerja sambil memperjuangkan pengolahan sampah yang tuntas di TPA Antang. Hampir semua pekerja mengenal Pak Makmur sebagai pahlawan yang memperjuangkan pendidikan dasar bagi mereka, karena faktanya hampir mayoritas pekerja tidak dapat membaca maupun menulis. Permasalahan yang terjadi di TPA ini adalah memang sangat krusial, karena masyarakat sini pendapatan juga kurang dan menyebabkan anak-anak banyak putus sekolah. Sejak tahun 95 kami hadir untuk mensejahterakan masyarakat, dan sekarang tahun 2021 saya tidak terdiri lagi. Reko telah hadir dengan pabrik sampah plastik dan sangat aktif membeli sampah di TPA Samangapa Makassar dan TPAS Goa. Dan harga yang dihadirkan ini sangat